Oke guys, 2023 motor baru. Kalian pasti udah tahu yang ngikutin gue di Instagram. Motor ini menurut gue cukup unik dan bisa dibilang cukup antik. Langsung aja yuk gue spill motor baru gue di tahun 2023. Let's go! Nah guys, di belakang gue ini sudah ada motor baru gue di tahun 2023. Warnanya cukup unik, yaitu warna kuning kayak SpongeBob. Tapi ada yang unik. Di motor ini tidak ada footstep belakangnya. Jadi untuk para passenger atau penumpang dia harus agak sedikit bisa dibilang nungging gitu ya. Dan di sini bisa dibilang motor ini cukup merajalela lah di eranya, yaitu di tahun di bawah 2005. Langsung aja kita check it out. Ini dia Mio TL warna kuning. Nah guys, ini adalah penampakan lebih jelasnya, yaitu Mio Sporty 5 TL, salah satu motor yang bisa dibilang cukup merajalela di bawah tahun 2005 ya. Nah, ini kuncinya kalau kalian bisa lihat kecil banget gitu ya. Belum keyless ya, kayak Aerox beda, karena ini bisa dibilang cukup oke lah pada zamannya. Sekarang kita akan spill dari bagian depannya dulu, batok depan. Ini bukan kaleng-kaleng bos, ini masih full original. Tapi yang bisa akan gua kasih tahu ke kalian semua, ada beberapa parts yang sudah diganti. Karena gua sebenarnya tuh anaknya demen modifikasi, tapi karena ini temanya menurut gua lumayan vintage gitu ya. Jadi kita selera modifnya itu sleeper atau bisa dibilang mirip-mirip OEM look atau original look. Oke, pertama gua akan spill dari bagian headlampnya. Nah, headlampnya ini masih original ya teman-teman ya. Bukan bisa dibilang replika atau refurbish ya, kalau di handphone refurbish. Bukan, karena ini masih original. Dan kalau kalian bisa lihat, ini sekilas kalau kalian ngeh di dunia permetika, ini kayak headlamp motor Vespa ET. Jadi mirip-mirip, tapi awalnya gue pengen ngambil ET, tapi karena budgetnya nih gue menurut ET itu agak lumayan pricey, jadi kita ngambilnya di Mio aja ya. Oke, kita geser ke bawah lagi. Ini by the way body kuningnya ini bukan kaleng-kaleng juga. Dan ini menurut gue kondisinya masih bisa dibilang 8/10 ya. Betul. 8/10. Oke. Nah, sekarang yang gue bilang tadi sedikit modifikasinya di mana? Yaitu di bagian lampu sennya. Nah, lampu sennya ini sebenarnya seperti ori, tapi gue cat di bagian dalam ini ada warna oranye-nya. Nah, kalian bisa komen tuh di kolom bawah. Menurut kalian cocok nggak sih ada bisa dibilang warna oranye di Mio TL ini? Oke, kita akan geser sedikit ke bawah lagi. Spakbor masih ori juga, warna kuning, masih senada ya dengan headlamp, body. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ini nih ya, yang sebenarnya menurut gue agak kontroversi, yaitu velgnya ini jari-jari. Nah, awalnya itu sebenarnya gue tuh bukan jari-jari person ya, tapi karena emang ini motor originalnya jari-jari, bener ya, originalnya jari-jari, jadi kayak ya mau nggak mau ngambilnya pas dapat barangnya itu seperti ini. Tapi jangan sedih dulu nih, karena gua jiwa modifikasinya cukup tinggi. Nanti velg ini akan berubah bro, menjadi velg yang lebih racing look dan sepertinya lebih elegan look juga. Oke, kalau untuk ringnya sendiri pakai ring 14. Terus kalau untuk kalipernya, kalau kalian bisa lihat ini belum Brembo ya, masih Brembi. Atau ini bisa dibilang original lah ya. Selang rem juga belum Hell, karena kayaknya di era tersebut belum ada selang rem racing atau belum bermunculan di permukaan gitu ya. Cakram juga belum double disc. Rencananya sih pengen triple ya, pasang di sini juga kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bagian depan udah cukup itu aja. Kita lanjut ke bagian tengah dulu nih ya, bagian tengah. Oke, pertama yang akan gue bahas di bagian tengah ini speedometer. Nah, speedometernya ini kalau kalian bisa lihat masih clear look banget ya. Ini masih bening, tapi di sini sayangnya itu untuk indikator bensin mati. Jadi kayaknya nanti akan ada sedikit perubahan juga, kayaknya bakal restorasi sedikit lagi. Nah, di sini juga spionnya, ya spion ini bukan kaleng-kaleng. Nih Rizomi, bukan Rizoma. Rizomi, bro. Bukan kaleng-kaleng. Ya, jadi ini sebenarnya spionnya bukan spion standar, tapi menurut gua dan setelah gua discuss sama adik-adik gua juga, kayaknya yang paling cocok sih model ini ya. Jadi ini spion bisa dibilang spion aftermarket. Nah, untuk gripping juga sebenarnya masih original. Untuk clutch-nya belum RCS 19 Corsa Corta, belum Brembo belum. Intinya kita masih main yang alirannya tuh
masih semua orang mungkin masih bisa gitu ya. Jadi nggak bukan Brembo-Bremboan, jadi masih OEM look aja. Nah, di sini ada yang unik lagi, stikernya ya, produce pelayanan mesinnya ini masih original, masih tertempel ya teman-teman ya. Jadi ini bener-bener salah satu yang menjual lah ya, karena ini masih bisa dibilang historicalnya tuh masih ada lah ya. Di sini juga kalau bisa lihat stop kontak key, masukkan kuncinya itu, lubang masukin kuncinya itu seperti ini. Jadi masih bisa dibilang tulisannya masih benar-benar original banget ya, mungkin dent dikit masih wajar lah ya pemakaian. Nah, di sini nih yang menurut gua cukup unik teman-teman. Tidak ada footstep penumpang ya, tidak ada footstep penumpang. Bukan berarti ini motor jomblo, tapi emang keunikannya tuh di tahun 2004 ini tuh seperti ini ya untuk generasi yang 5TL ini. Tapi setahu gua sih secara historical, setelah generasi setelah ini udah dilengkapin sama footstep belakang, jadi mempermudah para penumpang atau passenger untuk naik di motor ini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bodi belakang masih kurang lebih seperti ini ya, warna kuning ya, masih warna kuning dengan stripping. Di sini bisa, kalau bisa lihat, Mio automatic ya, Mio automatic. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini motor bermesin kapasitas 110 cc. Nah, sekarang kita masuk di bagian ujung belakang ya, dimana salah satu yang menonjol ini di shocknya ya. Udah yellow ketemu body yellow, bener-bener DJ yellow banget gitu ya, keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke shocknya, kita akan gua akan spill lagi ke teman-teman semua kalau apa aja sih yang udah gua ganti di jeroannya ya. Pertama di bagian persivitian, terus kemudian juga udah melakukan yang namanya servis karburator juga. Karena kan yang namanya motor second itu kita nggak tahu ya owner sebelumnya itu seperti apa, pemakaiannya kayak gimana. Gue juga nggak tahu behavior ownernya yang lama tuh seperti apa. Akhirnya gue ngelakuin bisa dibilang servis secara keseluruhan lah. Terus kemudian di bagian CVT dan lain-lainnya, intinya di bagian jeroannya udah gua full ganti karena ini emang pengen gua pakai untuk motor harian, jadi otomatis harus proper ya, jangan sampai pas udah di lampu merah itu sudah mulai agak panik ya kalau udah kayak gitu ya, langsung setut to the rescue kalau seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian ini, shocknya. Awalnya sih gue pengen ganti nanti yang VD series, karena VD series itu sama seperti di Aerox gue juga, salah satu bisa dibilang tipe shock tertingginya di RCB ya, VD dan VS series itu. Dan di sini gue karena ini sebenarnya shock di rumah nganggur, jadi agak sedikit coakan nih teman-teman. Ya di sini agak sedikit coak, ya orang coknya juga waktu itu kurang rapi, jadi kayaknya nih pengen gue rapihin lagi sih nanti, atau ini dikarbonin. Nah, coba komen di kolom bawah ya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin di tahun 2005 kayaknya tuh tren karbon tuh belum se-hit sekarang. Jadi nanti kita akan lihat nih, oke nggak kalau dikarbonin. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial di permotoran, yaitu bagian pembuangan. Apalagi kalau bukan knalpot. Sudah menggunakan Akrapovic H2 ya, langsung dicopot dari H2R dipasang ke Mio. Enggak. Ini adalah knalpot standar bawaan seperti yang gue bilang, karena menurut gue kalau misalnya main di era permioan ini kayaknya lebih cocok kalau knalpotnya tuh bukan knalpot racing gitu loh, lebih ke arah yang kayak standar, paling bobok halus gitu loh. Atau kalau teman-teman di luar sana punya saran knalpot yang oke, bisa komen juga nih di kolom bawah. Nah, di sini ada yang unik juga, karena kalau gue lihat sebenarnya ada PR di mana nih silencer knalpotnya, kalau kalian bisa lihat ya, ini kayaknya karena pemakaian jadi kayak udah karatan dan emang udah secara look kurang bagus lah ya. Ini pengen sebenarnya kayak bukan di amplas sih, apa ya namanya istilahnya tuh, intinya kayak di silverin gitu, jadi kelihatan kayak new lagi, baru lagi. Kalau kalian bisa tahu namanya juga bisa komen di kolom bawah juga tuh apa tuh, karena gue pernah lihat ada motor teman gue rapi juga kok, ini bener-bener kayak kelihatan looksnya baru gitu, cakep banget. Nah, selain dari itu, dari knalpot tadi udah gue spill tipenya apa, dan kita lihat nih bagian terakhir, yaitu di bagian stop lampnya. Nah, stop lampnya ini emang bisa dibilang stop lamp bawaan original, tapi karena yang namanya motor tua lah ya, motor vintage, nih kalian bisa lihat nih, ini kita nggak tipu-tipu ya, emang ada retak-retakan di bagian dalamnya ini. Ini gue juga bingung nih, pengen gue restorasi lagi bisa nggak ya kira-kira nih ya,
Karena ini sebenarnya kalau dilihat dari jauh nggak terlalu kelihatan, tapi karena gue tuh orangnya detail smeder gitu ya, jadi ini kayaknya harus dibenerin supaya kelihatan lebih fresh aja. Atau gue tadi sempat kepikiran pengen di stikerin warna oranye gitu, atau kayak orang-orang zaman sekarang, metik zaman now, ngabres zaman sekarang, diitemin gitu. Menurut kalian kayak gimana? Nah ini dia yang kalian tunggu-tunggu, suara dari knalpot Mio 4TL di bawah tahun 2005. Langsung aja yuk kita cold start. Kagak ada suaranya. Kalau nyalip agak bahaya nih. Mendingan pakai klakson dulu dah. Oke, nah habis ini gue akan kasih lihat ke kalian sedikit motion dimana gue akan melakukan riding aja dalam kompleks santai. Kira-kira keseruan gue bersama dengan si kuning ini. By the way, ini gue juga belum kasih nama siapa, karena di Instagram gue juga udah post, tapi kayaknya belum ada nama yang cocok. Coba kalian buat para subscriber bisa komen di kolom bawah nih, nama yang cocok untuk si kuning ini siapa. Langsung aja yuk kita riding. Oke guys, gue udah nyobain motornya. First impression gue, motor ini pelan sih. Tapi kayaknya kalau ini dioprek, bisa di bore up, kayaknya bakal bisa spektakuler gitu ya. Kali bore up 600 cc kali ya. Tapi di sini gue mau spill lagi satu fakta unik di motor Mio TL ini. Nih ya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat ada beberapa tipe nyalain lampunya sih gue bisa bilang ya. Jadi pas di starter, nah ini nih namanya lamp switch, gue bilangnya lamp switch ya. Jadi coba lihat dari depan, ini mode mati ya. Kalau kalian nyalain, geser ke kiri sekali, nah fog lampnya ini nyala nih. Tapi yang uniknya, fog lamp sama lampu sen itu berbeda bohlamnya. Lebih terang lampu sen, bener gak? Terus kita lihat sen kiri lagi sekali lagi. Oke, deketin sini deh. Suaranya tuh masih khas banget, tek 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 kalau kalian bisa denger. Aduh, ini bener-bener apa ya, mengenang di tahun 2000-an banget sih. Oke, kita lanjut. Ini nih lampu utamanya. Bus. Ajib gak? Jadi kalau gue matiin ya, ini motor nyala, tapi lampu kondisinya mati semua. Jadi kalian kangen gak sih momen-momen dimana kayak ini bukan kayak motor zaman sekarang yang langsung pas di kalian nyalain tuh fog lampnya atau lampu secondary-nya itu udah nyala, tapi ini harus dinyalain secara manual. Kayaknya kena tilang gak nih kalau jalan sama polisi. Ini motor bener-bener memorable banget.